Santa Kristiana, seorang pengaku iman, diperingati setiap tanggal 15 Desember. Asal mula agama Kristen di kerajaan Georgia, Iberia, Soviet Selatan tidak begitu jelas. Namun permulaan pewartaan Injil di sana dibeberkan oleh Rufinus dalam sebuah tulisannya yang kemudian menjadi tradisi negeri itu. Konon, pada permulaan abad keempat, seorang gadis yang tidak dikenal namanya diseret ke muka pengadilan dan dipenjarakan di kota itu. Ketika ditanya oleh hakim, dengan tenang tetapi tegas, ia memperkenalkan diri sebagai penganut agama Kristen yang mengakui Kristus sebagai Allah. Di kota itu, Santa Kristiana memang terkenal sebagai orang yang saleh, bersahaja, dan murni kepribadiannya. Santa Kristiana banyak berdoa. Cara hidupnya sangat menarik simpati masyarakat. Banyak orang datang kepadanya dan meminta bimbingan. Pada suatu hari, seorang ibu datang kepadanya dengan membawa serta bayinya yang sedang sakit untuk didoakan. Santa Kristiana menutupi bayi itu dengan mantolnya yang kusam. Lalu ia berdoa sambil menyebut-nyebut nama Yesus. Santa Kristiana kemudian menyerahkan kembali bayi itu kepada ibunya dalam keadaan yang sudah sembuh. Berita tentang peristiwa ini menggegerkan segenap penduduk kota. Ratu Iberia yang kebetulan sedang sakit, ia pergi ke Santa Kristiana untuk didoakan kesembuhannya. Ternyata sang Ratu Iberia dapat disembuhkan. Ketika Ratu memberikan hadiah kepadanya sebagai ungkapan syukur dan terima kasih, Santa Kristiana berkata, "Penyembuhan atas diri Ratu bukanlah perbuatan saya, melainkan karya Tuhanku Yesus. Ia adalah Putra Allah yang menciptakan dunia ini." Kepada Ratu, Santa Kristiana menekankan bahwa Yesus dapat menyembuhkan semua penyakit, bahkan yang paling parah pun dapat disembuhkannya apabila kita percaya kepadanya. Hal itu disampaikan kepada raja, dan raja benar-benar heran akan peristiwa penyembuhan permaisurinya. Pada suatu hari, raja tersesat di dalam hutan sewaktu berburu. Dalam kebingungannya, ia berkata dalam hati, "Kalau Yesus betul-betul Allah dan mau menunjukkan jalan bagiku, maka saya akan percaya kepadanya." Dalam sekejap, raja menemukan jalan keluar dari ketersesatannya. Sejak itu, raja bersama permaisurinya bertobat dan menjadi Kristen. Gadis yang tidak dikenal namanya itu kemudian dinamakan masyarakat setempat Nino. Dalam buku para martir Roma, ia disebut Kristiana. Sang raja dengan istrinya minta diajari agama oleh Nino. Maka Nino pun bebas mengajar agama kemana-mana. Ia bahkan diizinkan mendirikan gereja. Kata cerita, ketika gereja itu sedang dibangun, ada kesukaran mengangkat pilar besar. Tapi kemudian ada mukjizat di hadapan orang banyak. Pilar itu bergerak sendiri ke arah yang benar. Raja mengirim utusan ke Kaisar Konstantinus, minta supaya dikirim uskup dan imam-imam ke sana untuk mengajar agama. Rufinus mengarang cerita ini berdasarkan sumber dari putra raja sendiri, Bakur, yang ia jumpai di Palestina pada permulaan abad kelima, dan cerita itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Syria, Armenia, Arab, dan lain-lainnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di surga, kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Santa Kristiana. Engkau menyembuhkan kami dari segala penyakit. Engkau meneguhkan kami yang kurang percaya, dan Engkau menerima tobat kami. Kami mohon rahmat-Mu
untuk terus percaya dalam segala hal bahwa kuasa-Mu selalu hadir dalam setiap saat. Kami berdoa untuk para sahabat kami yang berlindung pada Santa Kristiana. Semoga berkat rahmat-Mu, para sahabat semakin diteguhkan dalam percaya dan pasrah kepada kuat kuasa-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tetaplah setia dalam iman sampai akhir, dan Tuhan akan memberimu mahkota kehidupan. Kutipan Paus Fransiskus.